Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Eh, Pada video kali ini kita akan membahas mengenal standarisasi gambar teknik. Jadi gambar merupakan alat untuk menyatakan maksud dari seorang juru gambar tentunya ya. Gambar disebut juga sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk juru gambar. Nah, sedangkan gambar teknik adalah gambar yang bersifat tegas, terdiri dari garis-garis, simbol-simbol, serta tulisan tegak yang telah disepakati atau mempunyai standar tertentu. Nah, kemudian gambar teknik merupakan gambar kerja yang sifatnya itu universal, yang mempunyai arti sama dimanapun, sehingga gambar kerja dapat dibaca dan dipahami oleh orang-orang yang membuatnya. Nah, kemudian gambar teknik sering disebut juga sebagai gambar kerja atau gambar produksi, yang tujuannya untuk menerjemahkan gambar desain menjadi gambar terukur yang dapat dipahami oleh pelaksana atau bagian produksi untuk mewujudkan ide ataupun gagasan dalam pembuatan suatu benda atau produk. Ya, jadi ada uh, desain drafternya ataupun perancangnya, kemudian disampaikan itu sebagai penyampai informasi ke operatornya yang akan membuat gambarnya. Itulah fungsi dari gambar teknik di situ. Kemudian ciri-ciri dari gambar teknik itu apa saja? Yang pertama mempunyai skala tercantum di dalamnya agar kita dapat mengetahui perbandingan ukuran aslinya. Yang kedua mempunyai dimensi, kemudian ketiga mempunyai detail dari gambar utama agar pelaksana lebih mudah mengetahui bentuk aslinya. Kemudian yang keempat terdapat perbedaan garis yang mempunyai arti tersendiri. Yang kelima, setiap item pada gambar mempunyai nama sendiri. Kemudian mempunyai keterangan dan spesifikasi pada bagian elemen tertentu, dan warnanya itu hitam putih untuk gambar kerja agar lebih mudah dibaca dan diperbanyak gitu ya. Jadi sebenarnya fungsinya apa sih? Apa hubungannya gambar teknik ini dengan kita nih, dengan di industri kimia di sini? Hubungannya dengan kita ya, dengan kimia itu misalkan kita ingin membuat suatu peralatan kimia, tentu kita harus digambarkan terlebih dahulu itu dengan gambar teknik di sini. Nah, tentu nanti akan dibuat oleh operatornya. Nah, itu sehingga biar operator itu paham apa yang ingin kita minta, itu makanya perlunya adalah adanya gambar teknik di sini, di situ. Nah, ini fungsi gambar teknik. Yang pertama adalah sebagai penyampaian informasi. Ya, jadi gambar teknik yang dibuat harus mampu memberikan informasi yang jelas sesuai dengan yang dimaksud oleh perencana. Dengan demikian, orang-orang yang terkait di dalam proyek tersebut seperti operator, pemeriksa, kontraktor, dan lainnya akan mengerjakan dan mengawasi proyek pekerjaan sesuai dengan gambar rencana. Nah, jadi misalkan kita sebagai orang kimia, misalkan ingin membuat peralatan kimia, tentu kita sebelum membuat tentu digambarkan terlebih dahulu seperti apa untuk peralatannya, itu kita tuangkan dalam gambar teknik di sini. Jadi sebagai penyampaian informasi. Nah, yang kedua ada sebagai konsep ataupun sebagai konsep suatu gagasan. Nah, konsep dari suatu gagasan ataupun ide diwujudkan dalam suatu bentuk gambar, kemudian dianalisis, lalu diwujudkan ke dalam rancangan gambar untuk kemudian dievaluasi secara terus-menerus sampai mendapatkan suatu gambar yang sempurna. Nah, tadi kita misalkan ingin membuat suatu alat kimia, tentu tidak langsung jadi ya. Jadi kita perlu konsepnya dulu seperti apa, baru nanti kita analisis dan kita evaluasi untuk hasilnya. Nah, sehingga seorang perencana harus mampu mengolah sebuah ide yang ada di benak mereka ke dalam bentuk gambar teknik untuk kemudian direalisasikan oleh pelaksana. Nah, begitu ya. Itu sebagai konsep ataupun sebagai konsep suatu gagasan. Nah, yang ketiga adalah sebagai sarana penyimpanan dan penggunaan. Jadi gambar yang dibuat adalah suatu gambar teknis sangat penting untuk bahan informasi perencanaan ke depannya, sehingga harus disimpan dan dijaga dengan
baik sebagai informasi untuk rencana-rencana yang akan mendatang. Kemudian dokumentasi diatur dengan teliti untuk memudahkan mencari data yang diperlukan dalam suatu perencanaan dan perancangan. Nah, jadi tadi setelah kita uh, memiliki gambaran, nah harapannya itu bisa kita itu ya sebagai sarana kita simpan datanya untuk kedepannya begitu. Kemudian standar gambar teknik. Standar gambar teknik merupakan suatu keseragaman yang telah disepakati bersama dengan tujuan untuk menghindari salah pengertian dalam komunikasi teknik. Nah, orang-orang yang terkait dalam bidang gambar teknik perlu mengetahui standar tentang standar ya. Orang-orang terkait dalam bidang gambar teknik perlu mengetahui tentang standar. Nah, siapa saja itu? Antara lain adalah siswa pada kelompok teknologi ataupun industri, para perencana produk, operator mesin, operator perakitan, mekanik, dan pengontrol mutu dari suatu produk ataupun mesin. Itulah standar daripada gambar teknik. Nah, kemudian ada beberapa standar gambar teknik dari beberapa negara industri maju. Misalkan yang pertama adalah dari Jepang, itu ada JIS namanya, Japanese Industrial Standard. Ini ada di Belanda, ada NNI, The Netherlands Standardization Institute. Ada DIN di Jerman. Ada ANSI, American National Standard Institute di Amerika. Nah, ini di Indonesia ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Kemudian ada ISO, International Organization for Standardization. ISO itu adalah bertujuan untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa dengan jalan membuat standar, ataupun ini standar internasional ya. Nah, kemudian standar ini dibawa ke forum internasional dengan tujuan yang pertama memudahkan perdagangan nasional maupun internasional. Yang kedua memudahkan komunikasi teknik. Kemudian bagi negara-negara berkembang dapat memberi petunjuk-petunjuk praktis pada persoalan khusus dalam bidang teknik. Inilah fungsi dari tujuan daripada ISO. Nah, kemudian fungsi dari standarisasi gambar teknik. Nah, yang pertama memberikan kepastian pembuat dan pembaca gambar sesuai dengan aturan standar. Kemudian menyeragamkan penafsiran penggunaan simbol-simbol. Yang ketiga, memudahkan komunikasi teknis perancang gambar. Yang keempat, memudahkan kerjasama antar perusahaan dan memperlancar produksi pemasaran suku cadang alat industri. Sekian mengenai standarisasi gambar teknik. Terima kasih, semoga bisa dipahami.